Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ismail, kelas AK21E dengan NIM 1057311313121. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan untuk memenuhi tugas final akuntansi keuangan 2. Berikut ini videonya. Baik, saya akan menjelaskan pendapatan bab 17. Baik, selanjutnya kita masuk ke definisi pendapatan. Arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengakuan pendapatan. Yang pertama, penjualan barang. Umumnya pendapatan diakui pada saat penjualan, yaitu saat penyerahan barang. Kemudian yang kedua, pendapatan jasa. Umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Kemudian yang ketiga, pendapatan yang berasal dari penggunaan aset. Umumnya pendapatan dapat diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset digunakan. Kemudian yang terakhir, pendapatan yang berasal dari penjualan aset selain persediaan. Umumnya pendapatan atau keuntungan dari pelepasan aset diakui pada saat penjualan atau pertukaran. Baik, adapun selanjutnya penjualan dengan pembayaran di muka, yaitu pembayaran yang diterima di muka sebelum barang diserahkan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Penerimaan kas diakui sebagai peningkatan liabilitas. Kemudian pada saat penerimaan uang muka diakui sebagai liabilitas pada akun pendapatan diterima di muka. Yang pertama kas, kemudian yang kedua pendapatan diterima di muka. Pendapatan diakui pada saat barang telah jadi dan diserahkan kepada konsumen dengan jurnal sebagai berikut, yaitu pendapatan diterima di muka, kemudian pendapatan penjualan. Baik, selanjutnya penjualan menggunakan agen. Pendapatan yang diakui agen hanya sebesar komisi, bukan harga jual penuh, karena agen tidak menanggung risiko dan manfaat terkait penjualan tersebut. Selanjutnya dicatat hanya oleh konsinor ketika terdapat pemberitahuan dari konsigne terkait beberapa penjualan yang terjadi selama periode sebelum diterimanya pemberitahuan. Penjualan tidak diakui dan persediaan barang tetap berada pada catatan akuntansi penjualan. Kemudian selanjutnya yaitu pendapatan, bunga, royalti, dan dividen. Yang pertama, pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian yang kedua, pendapatan royalti diterima dari penggunaan aset perusahaan seperti paten, hak cipta, musik, dan film. Akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Kemudian yang ketiga, pendapatan dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen. Baik, selanjutnya kita masuk ke kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak harga tetap. Kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Kemudian yang kedua, kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Baik, selanjutnya kita masuk ke kontrak konstruksi jangka panjang. Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak dan juga termasuk penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, atau insentif. Yang pertama, penyimpangan adalah instruksi dari pelanggan untuk mengubah lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Penyimpangan dapat menimbulkan kenaikan atau penurunan dalam pendapatan kontrak. Kemudian yang kedua, klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan sebagai penggantian untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Kemudian yang ketiga, pembayaran insentif, artinya jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan
telah terpenuhi atau dilampaui. Misalnya, karena penyelesaian yang lebih awal. Baik, selanjutnya jumlah tagihan bruto kepada pelanggan disajikan sebagai aset. Yang pertama, untuk semua pekerjaan dalam proses di mana akun pekerjaan dalam proses melebihi termin dalam periode berjalan, maka perusahaan menyajikan jumlah tagihan bruto kepada pelanggan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui atau dalam akun pekerjaan dalam proses dengan tagihan termin yang diakui atau dalam akun termin. Kemudian yang kedua, jumlah utang bruto kepada pelanggan disajikan sebagai liabilitas. Untuk pekerjaan dalam proses dengan jumlah termin yang melebihi pekerjaan dalam proses dalam periode berjalan, maka perusahaan menyajikan jumlah utang bruto dari pelanggan sebesar selisih antara tagihan termin dalam akun termin dengan biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dalam akun pekerjaan dan dalam proses. Kemudian selanjutnya yaitu kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya, teknologi, fungsi, atau tujuan penggunaannya seperti konstruksi kilang minyak. Kemudian selanjutnya yaitu ilustrasi mengenai produk gratis. Misalnya, suatu promosi diberikan dalam bentuk buy one get one pada saat penjualan awal untuk setiap satu unit produk yang dibeli, maka pelanggan akan menerima gratis 100% produk kedua yang diperoleh secara langsung pada saat penjualan awal. Kemudian yang kedua, dengan demikian pendapatan yang diakui adalah sebesar imbalan yang diterima untuk satu produk dan entitas mengakui satu produk gratis yang diberikan kepada pelanggan sebagai biaya pokok penjualan. Yang ketiga, produk gratis tersebut bukan diakui sebagai beban pemasaran atau beban promosi. Kemudian selanjutnya, entitas mengungkapkan hal berikut ini di catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan. Kemudian yang kedua, jumlah pos yang signifikan dari total pendapatan periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari A. penjualan barang, B. penjualan jasa, C. bunga, D. royalti, dan terakhir dividen. Kemudian yang ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang dan jasa untuk setiap pos pendapatan yang signifikan. Baik, kemudian yang selanjutnya, penjualan dengan pembayaran di muka. Pembayaran yang diterima di muka sebelum barang diserahkan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Penerimaan kas diakui sebagai peningkatan liabilitas. Pada saat penerimaan uang muka diakui sebagai liabilitas pada akun pendapatan diterima di muka. Yang pertama kas, kemudian yang kedua pendapatan diterima di muka. Pendapatan diakui pada saat barang telah jadi dan diserahkan kepada konsumen dengan jurnal sebagai berikut. Kemudian selanjutnya pendapatan jasa. Pendapatan penjualan jasa diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dalam pengakuan pendapatan jasa, titik paling kritikal berada pada pemberian jasa yang diberikan. Pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Baik, selanjutnya penjualan buy and hold. Penjualan barang dengan penundaan. Pengiriman barang, penundaan pengiriman barang ini memang diminta oleh pembeli tanpa memengaruhi waktu penagihan dan kesepakatan harga. Yang kedua, penjualan barang yang ketika barang diantar ke tempat pembeli, barang tersebut masih memerlukan proses pemasangan atau instalasi terlebih dahulu sebelum akhirnya yang barang tersebut dapat digunakan oleh pembeli. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal.
Baik, selanjutnya penghasilan. Di penghasilan terdapat dua. Yang pertama pendapatan, penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan atau sales, pendapatan jasa atau fees, bunga atau interest, dividen atau dividen, dan royalti atau royalti. Kemudian yang kedua, keuntungan, mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Baik, selanjutnya pengukuran dan pengakuan pendapatan. Pendapatan diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Kemudian yang kedua, harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Baik, selanjutnya definisi penghasilan. Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Baik, selanjutnya pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Yang pertama, metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Kemudian yang kedua, metode biaya terpulihkan atau cash recovery method. Baik, selanjutnya pengakuan pendapatan. Ada 3 dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang atau jasa. Kemudian yang kedua, pengakuan pendapatan pada saat barang atau jasa selesai sebelum diserahkan kepada pembeli. Kemudian yang ketiga, pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang atau jasa. Baik, selanjutnya dasar metode persentase penyelesaian. Yang pertama, proporsi biaya kontrak yang terjadi dibandingkan estimasi total biaya kontrak. Kemudian yang kedua, hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, penyelesaian berdasarkan proporsi fisik dari pekerjaan kontrak. Baik, selanjutnya program loyalitas pelanggan. Digunakan entitas untuk memberikan insentif kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka jual. Ketika pelanggan membeli barang atau jasa, entitas kemudian memberikan poin penghargaan kepada pelanggan atau seringkali disebut sebagai poin. Kemudian selanjutnya cash to cash basis. Persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode atau estimasi total biaya yang paling mutakhir. Total pendapatan dan laba sampai akhir periode. Akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan persentase penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba. Baik, selanjutnya pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Kemudian selanjutnya, analisis laporan keuangan. Rasio ini mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan yang menunjukkan berapa laba yang dihasilkan dari tiap rupiah penjualan. Misalnya operating profit margin sama dengan laba sebelum pajak dan bunga penjualan. Selanjutnya, pengakuan taksiran rugi. Terkait kontrak konstruksi ada 2 tahap, yaitu rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Kemudian yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Pengukuran pendapatan. Pendapatan periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dengan estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Baik, selanjutnya pendapatan penjualan barang. Yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Kemudian yang kedua, biaya yang terjadi atau akan terjadi
sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan Anda. Baik, selanjutnya penjualan dengan retur. Beberapa kontrak penjualan memberi hak pada konsumennya untuk meretur barang yang telah dibeli dan memperoleh pengambilan uang atau pengurangan tagihan. Hak ini biasanya diberikan kepada penjualan eceran. Kemudian yang kedua, penjualan ini dapat diakui pada saat penyerahan barang di awal ketika retur dapat estimasi dengan andal. Baik, selanjutnya penjualan dengan perjanjian membeli kembali atau buyback agreement. Ada dua. Yang pertama, jika perusahaan menjual barangnya kemudian terdapat perjanjian untuk membelinya kembali pada periode waktu tertentu. Apakah artinya perusahaan telah menjual barangnya? Nah, kesepakatan penjualan semacam ini memerlukan analisis apakah risiko dan manfaat yang signifikan telah terpindah dari penjual kepada pembeli. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal penjualan dengan pembayaran tertunda, yang dimana pertanyaannya PT Redin menjual barang dengan biaya Rp 10 juta kepada PT Starter seharga Rp 14 juta dengan memberikan periode kredit selama 6 bulan untuk penjualan yang dilakukan secara tunai untuk jenis barang yang sama. PT Redin mengenakan harga tunai sebesar 12 juta. Bagaimana PT Redin mengukur nilai pendapatan yang diakui dari transaksi tersebut? Berdasarkan transaksi tersebut, PT Redin secara efektif telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Starter selama 6 bulan. Tenggat waktu periode pembayaran diketahui bahwa harga normal atau harga tunai adalah sebesar Rp 12 juta. Dengan demikian, pendapatan yang diakui adalah sebesar nilai diskonto Rp 14 juta ke harga jual tunai, yaitu sebesar Rp 12 juta. Jadi, selisih antara nilai nominal imbalan sebesar Rp 14 juta dan nilai diskonto sebesar Rp 12 juta, yaitu sebesar Rp 2 juta akan diakui sebagai pendapatan bunga selama periode 6 bulan. Jadi jawaban dari pertanyaan yang tadi, pada saat penjualan piutang sebesar 14 juta, penjualan sebesar 12 juta, kemudian pendapatan bunga ditangguhkan sebesar 2 juta. Setiap akhir bulan selama 6 bulan, entitas mengakui pendapatan bunga akrual sebagai berikut. Jawabannya itu pendapatan bunga ditangguhkan sebesar Rp333.334. Pendapatan bunga 1/6 dikali Rp 200.000 sebesar Rp333.333. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.